Ya udah. Nah, Jadi gini loh, kalau secara moral, dengar dulu, bentar, Dis. dikit aja, Nah, kalau kita bicara dikit. moral nanti aku kasih analogi biar kamu ngerti. Jadi gini, kalau Bang Jul, ya, ini langsung nih, kalau Bang Julfikar dengar juga, ya, kalau memang di ADRT-nya JCC, ya, tidak melarang orang untuk double kepengurusan, terus Bang Jul membuat aturan sendiri, istilahnya dia yang sendiri ngomong, ya, itu Bang Jul juga salah. Artinya Anda menggunakan kekuasaan dengan berlebihan. Antara Bang Zuma dengan JCC, apa hubungannya dengan Anda? Itu bukan Anda jawaban kan itu. kafir, Itu bukan jawaban. menyembah orang. Jawaban apa macam itu? Yang ditanya, Lah, kamu apa nggak tahu JCC urusanmu? apa? Kamu tahu Apa JCC nggak? urusanmu JCC dengan Bang Zuma? Apa urusanmu apa coba? JCC? JCC itu Saya apa tanya sebenarnya? apa urusanmu? Nggak tahu JCC, nggak tahu Zulfikar. Kamu anak kemarin sore kok. Zulfikar official. Kenapa channel? Apa urusanmu dengan JCC? Iya. Apa Kenapa urusanmu JCC dengan nggak Bang Zuma? dibesarin? Iya, kenapa JCC Apa nggak dibesarin? urusanmu? Iya. Apa urusanmu? Kenapa JCC nggak dibesarin, Nah, malah lari ke Zuma? nih. Kenapa? Ini ada Kenapa? orang mau mengadu domba, Ya, ceritanya karena sudah kamu kehabisan donatur. Takut jadi domba, coy. Donasinya sudah habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Angon, pendapat Bu Angon gimana Pak Angon? Warahmatullahi Bang Aristo lagi wabarakatuh. memelihara orang siapa gimana ini Bang? Biarkan aja dia nyanyi gitu. Ada Agak banyak. antek, bentar, ada Sambil antek-anteknya jepit. Zuma nih. Ada antek-anteknya Zuma nih. Gimana itu? Kenapa API didirikan, JCC dicuekin tak kenapa? jawab ya. Ya, silakan jawab. Orang iri itu tanda tak mampu biasanya, karena di Berarti dalam Zulfikar Kristen iri. itu tidak mampu membuat seperti di dalam Islam sehingga pakai kejang-kejang loh. Wih, berarti Zulfikar iri sama Kamu Zuma. yang iri kamu. Enggak, JCC sendiri, API sendiri itu kedua yayasan yang sama-sama berbadan hukum berbarengan bersama MMCI. Emang urusannya apa dengan kamu? Kenapa JCC tidak dibesarkan? Kenapa? Apa urusannya kamu? JCC besar juga, JCC juga menangani. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak apa yang diomongin? Sebentar, kamu tahu nggak apa yang diomongin ketuanya? Tahu nggak kamu apa yang Saya diomong? tahu semuanya Apa? itu kan urusan kita, bukan urusan lo. Emang urusannya apa? Saya orang JCC, saya orang API, saya orang MMCI. Emang kenapa lo? Loh, kenapa kok pada pindah ke sana? Yang udah ada kenapa nggak dibesarkan? Siapa yang tidak? Saya punya kartu JCC, saya punya kartu API, saya punya kartu MMCI. Emang masalahnya apa? Kenapa mendua hati? Kejang-kejang ya. Apanya yang mendua hati? Masalahnya apa? Zulfikar itu ngomong kemarin gini, kenapa anggota JCC tidak mengajukan surat pengunduran diri kalau dia mau masuk API? Dia ngomong gitu, mau saya puterin videonya. Masalahnya apa? Udah setelin aja videonya. Memang Nggak usah. Takut ya Aris nih, takut Aris Nggak usah dibongkar, biarin aja si Adit, nggak usah dibongkar. Pendeta Durna memang begitu. Kristen semua hampir pendeta Durna mengajarkan kesesatan ini perwayangan itu Coba lah, jelas sekali ya ada gini loh, pilihan. dengar. Si JCC Iyalah, ngomong gini, pendeta dengar. Durna kamu. Dengar, JCC ngomong gini. Pertama dia ngomong gini ya, dengar. Dia dengan Valen, dengan Andre Mualaf, dan banyak lagi orang di situ, dia ngomong gini. JCC sudah didirikan dengan susah payah. Waalaikumsalam. Kemudian JCC punya semua yang ada fasilitas, semua ada fasilitasnya, ya. Semua ada di JCC. Kenapa JCC yang sudah dibangun ini ditinggalkan dan pergi ke API yang baru JCC di situ ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini tanda-tanda bahwa JCC akan tenggelam? Gitu buat Bang Aristo, Pada takut semua kalau ya, bahas Zuma nih. sebaiknya diturunkan saja. Ini orang Cungut-cungutnya Zuma pada donaturnya ngumpul di sudah sini. mulai turun, nggak Masalahnya ada yang apa ngasih gitu? donasi Masalahnya lagi. apa? Dapurnya nggak kebul gitu loh. Jadi ngurus dapur orang, dapurmu sendiri aja nggak urus. aja itu Untuk pemecah belah ramen-ramen itu pagi aja loh.
Gak usah diurusin. Buang-buang waktu kita di subuh yang indah Pecah ini. belah. Ngapain dipeduliin itu? Memecah belah. Aku sebagai orang yang di luar ya nggak tahu api, nggak tahu JCC pun saya nggak bakal namanya Edis kayak gitu dipercaya. Itu mau mengadu domba itu. Umat Muslim nggak bakalan mempan seperti itu. Betul. Pendiri-pendiri itu kan punya niat sendiri. Yang niatnya bagus ya silahkan, nggak masalah. Ngapain datang-datang orang kafir ngurus ini ngurus itu mau mengadu domba? Aduh. Enggak. Sayang Soalnya Ustaz. Edis itu enggak bisa, enggak dipercaya umatnya itu. Buang waktu kita sayang. Nanti lama-lama ngurusin. Soalnya dia nggak bisa kenapa Bang menyatukan Aristo pakai Oten. kacamata kayak gitu Bang Aristo. Kenapa? Lama-lama ngurusin Bang Aristo kenapa sekarang pakai kacamata kayak gitu ujung-ujungnya. Iya. Di subuh yang indah ini kita ngapain ngurusin si Edis itu? Sama. Iya, jadi memang gini. Kalau saya biarin aja ngoceh sampai dia bosan. Nggak usah diladeni. Betul Bang Aristo. 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gini Mas Aristo, tadi kan saya mau bantu gitu. Dia itu mau cari sampai itu supaya kepleset, ngomong itu supaya kepleset. Iya, betul. Makanya jangan sampai kita umat Muslim itu terpengaruh dengan omongan Edis sehingga kita sendiri jadi dengan muslim itu saling ejek-ejekan, jangan sampai Betul. justru ingin mengadu domba itu pasti itu yakin. Kalau misalkan sesama temen nggak cocok, ya diam aja, nggak usah diumbar-umbar di medsos begitu loh. Jadi suasananya dibikin suasana itu enak, enjoy gitu. Kalaupun ada problem, kalaupun ada ya japri saja, baru telepon apa begitu. Ya, Ya, kan ini- ini Bang Aristo bikin rumah, saya bikin rumah, terus Pak Budi Angon bikin rumah, catnya dibikin beda-beda, cuma kan sama-sama tempat bernaung, ya kan? Sama-sama tempatnya dibersihkan, sama-sama juga bisa dipakai untuk ibadah, untuk hidup. Terus Edis ini nggak bisa bikin rumah, jadi bingung dia, bagaimana dia bisa bikin rumah. Terus teman-temannya juga diajak bareng-bareng bikin rumah, nggak mau sama Edis ini. Jadi Bagaimana sudah bikin pikirannya. rumah, satu rumah aja berantem. Ya belum lah, agama penjara. mau mandi dulu ya. Oh iya. Salam Iya, iya, Pak. silaturahmi. Salam. Terima kasih. Oh, thank you. Intinya Edis ini dia tuh terguncang. Halo Bang Aristo, Banyak agama api. Pak penjajah, Angon malih nomor Pak Angon. agama penjajah itu kan. Assalamualaikum Pak Angon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu minta Waalaikumsalam, like lagi dia. lupa nggak buka. Agama Boleh penjajah. sedikit teman-teman. Dia mau Silakan, Kang Aristali boleh. Iya, silakan Pak Angon. Dia mau melaksanakan DPDS Impera kan begitu, mau memecah belah sana sini kan. Dia nggak suka kalau umat Islam itu bersatu, nggak suka. Bagaimana caranya dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi nggak bisa dari sini, nggak bisa dari sini. Pokoknya terus saja itu semua. Soalnya gini Mas, di Oten itu kan nggak ada tuh hukum riba, nah kan nggak ada yang seperti itu, haya, malu kan nggak ada. Udah tahu nggak direken, udah tahu nggak ada hayanya, nggak ada malunya, kan begitu. Jadi hibah itu dosa apa enggak urusan dia, taunya mabok kan Jadi Dia pikirnya itu nggak itu mikirin ya beleknya sendiri itu nggak kelihatan, sementara belek orang lain yang di seberang lautan sana itu seolah-olah segede gajah, kan lucu. Padahal di depan mata sendiri nggak dilihat. Ini orang-orang dipikirnya seperti itu Bang Edis Aristo itu bisa dipengaruhi sama si Edis. Dipikirnya Bang Aristo ini gampang dipengaruhi Ustadz. ini viral, ini bakal viral. Edis itu kemana-mana pasti cerita itu, pasti hari ini. Iya. Iya, memang itu sifatnya itu. Yang udah sifatnya seperti itu. Pagi-pagi kita habis sholat subuh yang indah, dirusak sama pikiran kita. Pikiran kita bisa dipengaruhi sama dia, khususnya Bang Aristo yang punya Komal. Ternyata dia salah. Bang Aristo kok mau dipengaruhi? Ya salah pilih orang dia itu Ustadz. Jadi Betul. gak usah kita terpancing. Kalau bisa justru
seperti tekniknya Bang Juma. Oten ini kalau mau menghujat, kita hajar terus, jangan kasih dia ngomong, jangan kasih dia suara dia kita dengar. Ustaz Juma kan gitu. Jago framing Pak, masalahnya begini. Misalkan Bang Aristo gak ngomong begini ya, nanti di komen lain ngomong, oh itu si Aristo ngomong begini, itu si Juma ngomong begini, padahal gak ngomong gitu, tukang framing jahat itu. Makanya diributin aja kalau dia ngomong. Gurunda kan gitu tekniknya. Kalau udah cerita menghujat, udah pasti dihajar sama dia pakai suara yang lebih besar, jadi nggak bisa kedengaran suara dia. Bang Budak, tadi mau ngomong, silahkan Bang Budak. Ada penyampaian apa? Iya. Hari ini? Siap. Silakan. Mungkin hanya pengulangan aja Kang Ansar. Iwan Billah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan Billah, rahimahullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, ketika apapun dihembuskan oleh angin-angin yang berkehendak memadamkan cahaya agama Allah, menghendaki Islam itu runtuh, menghendaki cahaya itu untuk redup, yaitu tentunya pekerjaan daripada orang-orang yang telah dirancang oleh Allah ya. Tapi saya percaya dan yakin bahwasanya kita adalah orang yang terpilih di hadapan Allah yang akan tetap bertahan ya, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu harus kita pertahankan sampai kepada gigit seperti gigi geraham gitu ya, insya Allah. Jadi inilah Islam kita. Islam selain kita berkewajiban di dalam diri kita untuk taat patuh tunduk kepada Allah ya, secara pribadi kita suruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, suruh berhaji, suruh menjaga aurat, menutup aurat bagi anak-anak perempuan dan istri-istri kita. Itu artinya kita udah tepat, udah benar berkeislaman kita ya. Dan ini sangat tidak akan dilakukan oleh orang-orang di luar dari kebenaran sendiri kan gitu. Dan mereka tidak ada kerjaan gitu, dan kerjaan mereka otomatis adalah bagaimana mereka berusaha untuk memecah belah. Betul kata Kak Ansor, betul kata teman-teman tadi ya, mereka tidak ada kerjaan, otomatis yang dikerjakan itu cara-cara setan, cara-cara iblis. Bagaimana agar yang baik ini dikesankan negatif, bagaimana yang halal ini jadikan haram gitu kan. Itu pekerjaan iblis, pekerjaan yang merupakan dari awal nenek moyang kita diuji, dicoba gitu kan, diberikan fitnah-fitnah tadi. Udah, ini makanan enak loh, ini buah enak loh, kan Tuhanmu begini gitu. Bahkan bisa jadi mereka menggunakan kata-kata nama Allah kan, demi Allah gitu. Itu pasti akan begitu. Tetapi insya Allah saya yakin, saya percaya antum adalah orang-orang pilihan Allah di hadapan Allah. Kita orang-orang yang sedang diberikan ujian oleh Allah. Maka ketika ujian dia datang, kita insya Allah dengan berorientasi, ya Allah terima kasih ujian ini dan kami akan menghadapinya kan gitu. Karena kalau ujian ujian itu datang dan kita tidak menerima ujian, maka kita pun tidak naik gitu kan, insya Allah. Ya, mereka ingin kita pecah, mereka ingin supaya kita berantem di antara sama, tapi insya Allah Allah tidak akan demikian. Allah berkehendak mengembalikan agamanya, liyudhhiru ala dini kulli, untuk dimenangkan segala agama atas segala prinsip, segala konsep-konsep kehidupan. Itu teman-teman yang sedikit dari saya. Tetapi kita pun tentunya sebagai orang Islam jangan mencari memberikan peluang gitu kan. Benar aja orang Islam itu oleh Oten atau oleh musuh-musuh pasti dikatakan salah. Benar saja. Pak Angon baik, Pak Angon soleh, Pak Angon tidak kawin 2-3 gitu kan, cuman satu, Pak Angon nggak mabuk aja, tetap dicari bagaimana agar dicari kesalahannya. Bisa jadi Pak Angon nginjak apa ya, nginjak duri nginjak apapun akan dipersalahkan. Oh, Pak Angon kan begono gitu, itu akan. Apalagi, nah saya harapkan kepada kita umat Muslim jangan menciptakan. Kalaupun mungkin kita tidak termasuk orang yang tidak sanggup untuk menahan diri, janganlah kamu BO di tempat kamu makan. Jangan kamu makan di tempat BO. Tutup kejelekan kita, tutup. Jangan sampai dibuka gitu. Apapun yang ada kita kesalahan, mungkin maaf ya, ada di antara kita yang sedang belajar tentang Islam. Dalam Islam ada orang yang sedang suka masih mabuk, tapi dia sebagai orang Islam ada. Tetapi jangan saya pemabuk nih, nggak begitu. Disimpanlah itu, gitu kan? Jadi jangan mempertontonkan kejelekan yang ada pada kita, yang akibatnya justru akan di-framing, akan dijadikan jualan oleh mereka. Saya yakin, saya percaya antum adalah orang-orang pilihan Allah. Sekali lagi, kalian Iwan Pillah 134 orang yang insya Allah akan juga mungkin nanti akan di-reupload oleh Kang Resto dan teman-teman. Ini akan di penguatan. Berbahagia kita dapat ujian, berbahagia kita mendapat soal. Sekelas Edi, sekelas kiamat itu akan mempersatukan umat. Ketahuilah Iwan Pillah, Allah sedang sedang di sini ya, sedang benar-benar mengayak, kalau orang Sunda bilang ya, mencari mana di antara kita ini orang-orang yang bersungguh-sungguh.
ya maka insya Allah di sana akan ada benih bulir yang benar-benar akan mampu menumbuhkan 7 jadi 100, 1 jadi sampai sekian. Itu janji Allah. Ya, berita bohong kata Allah itu seakan jelek bagi kamu, tapi kata Allah itu baik bagi kamu. Insyaallah Iwan Pilah, Kang Resto, yuk kita sama-sama bahu membahu Iwan ya teman-teman, Kang Udin, Kang Erwin, Kang Ansor, Kang Saya dan Kang Usu, yuk kita sabarkan termasuk teman-teman 134, yuk kita saling bahu membahu. Kita tutup peluang-peluang iblis untuk masuk ke dalam kita, di antara kita. Demikian Iwan Pilah, sedikit dari saya, banyak ya. Semoga bermanfaat. Hadallah ya nabi pada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Muslim itu kan bagian daripada tubuh. Kalau tubuh itu ada yang sakit, itu kan sakit semua. Itu Islam itu begitu, kan begitu. Dan apabila ada satu muslim lainnya itu yang riba, itu bagikan makan bangkai. Apakah kita tega makan bangkai teman kita, kan begitu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu udah turun aja, bahas yang lain atau bahas hukum Islam itu Bang Aristo. Seperti kayak kesimpulannya kan riba, kan begitu. Sifat setan ya, sifat setan itu nggak mungkin berani dengan banyak orang. Maka kalau kita bersatu, setan pasti kalah sebenarnya. Nah di situ setan itu nggak suka dengan persatuan kita sebagai muslim yang bersatu gitu kan. Mereka ingin selalu memisahkan satu persatu. Nah dengan cara apapun, dengan cara ya, sifat dajjal itulah sepertinya gitu kan, menfitnah orang, menggunjing orang sana sini sehingga orang itu tidak percaya lagi satu dengan yang lainnya. Itu sifatnya itu tadi, seperti di situ sudah terlihat. Maka dajjal itu sebenarnya sudah ada itu. Tapi dikiranya teman-teman kita itu mudah untuk diprovokasi, diadu domba itu mudah. Kita itu kan sebenarnya wujud dari ketakutan mereka atas fenomena sekarang ini. Umat muslim bukannya makin terpecah tapi makin bersatu, seperti itu. Jadi sebenarnya mereka ketakutan, mau dari lini manapun mereka mau menyerang, sudah tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi tempat. Nah, tidak lagi tempat, senggangnya nggak ada. Jadi bingung dia. Padahal ya satu persatu apologet Kristen tuh banyak yang tahu ya tentang bagaimana Islam sebenarnya. Hanya saja memang tertutup, artinya di situ memang kedengkian ya kayak. Kedengkian ya kan ya. Dengki. Maaf dulu Bang. Aku mau turun dulu, ini sudah hampir siang. Sudah mulai terbit. Pak Udin, makasih Pak Udin. Siap. Iya, sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi sering orang mengatakan begini, Mas Aristo, sesuatu hal yang tidak masalah dipermasalahkan berarti memang orang itu yang bermasalah. Mas Aristo request Pak, sekali-sekali di Komar Sampean itu ada itu perbandingan hukum gitu loh Mas Aristo. Perbandingan hukum Kristen dan Islam itu enak, itu biar tahu adab-adab akhlak itu, seperti kayak dengki, iri, hasud, itu seperti hibah, fitnah, ada nggak di hukum-hukum mereka, apa kan begitu? Insyaallah. Bang Aristo. Ya. Bang, kok sampai di Ustadz Kainama aja Bang Aristo? Saya nunggu-nunggu setelah Ustadz Kainama informasinya Habib Bahar. Siap. Aduh, kita tunggu-tunggu nih Bang Aristo. Masih tunggu jadwal beliau, sebab beliau sangat sibuk ya. Kemudian banyak tamu, iya. Jadi kita nunggu. Nah, kemudian gini teman-teman ya. Ini ada hikmahnya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa jangan kita hanya karena mungkin emosi sesaat, kemudian hal-hal yang seperti ini kita publikasikan di media sosial. Akhirnya kan jadi bahan gorengan mereka yang memang benci kepada Islam. Gitu. Padahal kan yang seperti ini itu tidak perlu kita tidak perlu kita bicarakan di publik. Jadi seolah-olah terkesan bahwa
Kalau perlu kita semua ini bikin yayasan gitu, nggak ada masalah. Nah, ini contoh, maksudnya pelajaran bagi kita bahwa jangan salahkan juga kalau mereka menggoreng. Memang mereka kerjanya itu menggoreng, kan gitu. Cari kesalahan. Iya, yang benar aja mereka salahkan, apalagi yang nggak benar. Kan gitu. Tapi sampai kiamat tuh Islam tuh bakal dihitungkan, sampai itu sudah jelas masalah. Sampai kiamat tuh dari sisi mana supaya Islam hancur tuh seperti itu, lewat keluarga sendiri, lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat sahabat, seperti itu Bang Risto. Jadi nggak usah kaget Bang. Mungkin itu aja mungkin Mas Risto, saya mau bola dulu. Assalamualaikum teman-teman. Ya udah. Nah, Jadi gini loh, kalau secara moral, dikit aja. Kalau kita bicara moral nanti aku kasih analogi biar kamu ngerti. Jadi gini, kalau Bang Jul, ya, ini langsung nih, kalau Bang Jul Fikar dengar juga, ya, kalau memang di ADRT-nya JCC, ya, tidak melarang orang untuk double kepengurusan, terus Bang Jul membuat aturan sendiri, istilahnya dia yang sendiri ngomong, ya. Itu Bang Jul juga salah. Artinya Anda menggunakan kekuasaan dengan berlebihan. Kecuali memang ada aturan bahwa pengurus dan pengawas di JCC nggak boleh double di organisasi lain. Itu artinya orang-orang yang berani double jabatan itu yang kurang ajar. Udah jelas-jelas ada aturan dilanggar. Itu mereka kurang ajar. Ya. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh. Itulah kenapa saya bilang ini kesempatan buat JCC untuk memperbaiki hal-hal yang belum ada. Ya, yang belum ada mungkin harus dilengkapi. Udah gitu aja. Jadi semua itu sebenarnya ya Oke, kita berarti bahasamu, berarti bahasamu secara tak langsung kamu mengkritik JCC karena tidak maksimal. Saya bukan mengkritik, saya memberikan masukan. Ya kalau mau dibilang kritik juga intinya berarti ada satu bahasa dari kamu, ada satu sinyal dari kamu bahwa JCC ibarat kata mandul gitu. Enggak, gini loh Jul, aku cuma mau ngomong masalah organisasi, komunitas, apa kaitannya dengan diskusi lintas agama dan edis? Tahu, aku pun bingung. Si Edis ini sekarang tiba-tiba jadi pemerhati dan diskusi. Dengar dulu, dia kan nanya nih, si Riba kan nanya, biar saya jawab. Apa kaitannya? Nih, saya kasih tahu kaitannya. Nih, JCC adalah sebuah yayasan yang menaungi para pendebat Muslim. Siapa bilang? Tunggu dulu, siapa bilang? Yang bilang siapa? Mana? Apa arti JCC apa? Visi misinya apa? Loh, semua orang boleh visi misi. Tunggu dulu. Kalau kau memang tahu visi misinya, coba sebutkan visi misinya apa JCC. Ya makanya kamu yang jelasin. Kau nggak ngerti apa-apa, tapi kau berusaha menjelaskan ke publik. Kecuali kau betul tahu dan kau berada di nggak gini loh. Kalau kau berada di JCC, kamu di JCC boleh ngomong. Wah, ini si Ripa datang-datang langsung kejang-kejang nih Ripa nih. Aku kasih ngomong apa ini? Aku cuma heran aja, ada Oten sekepo kau gitu loh. Ya, jadi gini. Tolong disilentkan dulu Edis. Aku bilang analoginya gini ya. Tadi dia bilang, ya dia ngakui bahwa Ustadz Alif itu cuma tamu di JCC. Jadi ibaratnya gini, Edis, ya, dia dulu sering bocor ban. Pergilah ke tempat si Malikil buat tambal ban. Buat tambal ban nih ke tempat Malikil. Tiba-tiba Edis buka tambal ban sendiri. Kan udah tamat sekolah nih, buka tambal ban. Salah nggak Edis buka tambal ban? Nggak salah. Terus si Malikil ya mengatakan, loh si Edis ini kok jadi buka tambal ban pula gitu. Dulu pelanggan, sekarang udah jadi buka tambal ban. Ya Malikil merasa kecewa, itu kan ungkapan perasaan dia. Ya, ungkapan perasaannya si Malikil. Terus orang-orang yang ada di tambal bannya Malikil bilang, ya nggak apa-apalah, namanya dia juga mau usaha. Apakah Malikil mewakili seluruh organisasi tambal bannya? Yang enggak, kan lucu. Ini kan hak orang. Hak orang kok. Dan yang lucu kenapa Edis yang komplain? Saya juga bingung. Yang sangat saya ini kan itu gini loh Yus. Kenapa kalian menyayangkan kalau ada banyak komunitas muslim gitu? Kenapa sih kalian kok jadi pindah fungsi gitu loh? Edis jadi pasang paku-paku supaya bannya tuh banyak yang bocor, maksudnya gitu. Jangan bilang kalian terus, inilah suka-sukanya orang-orang sebelah ini.
Polikardus. Jadi Ya, gini, kita dari dulu, coba kita dari Jul, dulu selalu berusaha baik. Kalau ada oknum Kristen yang nggak benar, kita bilang oknumnya yang nggak benar. iya. Kalau mereka selalu menuduh, Dia agama kalian. general. Iya, Jadi bisa gini, generalisir, Edis. kurang ajar. Nih kau asal kau tahu ya, ini contoh aku lah ya. Aku ini berada di bawah naungan YPM, iya. Aku di bawah naungan YPM. Maksudnya aku saudari sesama muslim mereka, dan seandainya terjadi apa-apa kepada aku, mereka tetap akan backup. Kenapa? Karena aku saudari muslimah mereka. Nah, aku juga di bawah JCC. Kenapa? Ya karena anggota-anggota JCC itu abang-abangku semua. Nah, terus aku juga berada di bawah naungannya API misalnya. Kenapa? Karena abang-abangku juga di situ. Jadi aku ndak perlu harus ikut JCC, YPM. Kenapa? Karena begini, misalkannya JCC ada program, ada nggak yang bisa aku lakukan untuk JCC di situ? Kalau nggak ada, aku nggak perlu berkoar-koar ikut aku anggota JCC, nggak perlu. Tapi aku, oh Mbak Rifa, kita lagi butuh Mbak Rifa nih buka acara di sini. Bisa nggak jam segini datang? Apa? Oke, contoh kayak ke Blora kemarin, kita pembukaan di JCC. Kapan kita ke sana? Siap, datang. YPM misalkannya, YPM ada acara tuh, nanti kita bertemu ya di Gunung Kidul. Oke, datang. Jadi begitu konsepnya umat Islam itu. Tapi kalau Bang Zulfikar, misalnya Bang Zulfikar secara personal kecewa, ya wajar. Kenapa? Nah ini, pertama, visi dan misinya kau kan nggak tahu apa visi misinya yang mungkin saja belum terrealisasi, tapi ternyata sudah ada organisasi baru. Nah, secara manusiawi Bang Zulfikar wajar kecewa. Kenapa? Khawatirnya ketika ada organisasi baru maka terabaikan visi misi di awal yang dengan JCC. Begitu. Nah, lagi pula Kalau apa visi misinya sama, kenapa kaitannya? harus begitu? Kenapa Loh, dia harus enggak, begitu, harus nyuruh yang anggotanya bilang keluar? visi misinya sama siapa? Bisa jadi gini loh, gini. JCC visi misinya dengan API visi misinya bertentangan gitu. Nah, bukan bertentangan, tapi visi misinya berbeda. Berbeda belum tentu bertentangan. Kok kadang koplak, bahasa Indonesia pun kok nggak ngerti. Apa visi misinya kok kamu bilang bertentangan? Ini contoh. Ya, Kalau apa JCC visi dia misinya diam dulu. bertentangan, Ini coba? maka aku kasih tahu. Contoh, misalkannya JCC ingin membuka sekolah madrasah di mana ada sebuah ponpes yang sudah dihibahkan ke JCC. Visi misi JCC adalah bagaimana ponpes itu bisa berkembang. Kemudian dengar dulu. Katanya kamu anggota. Ini lo kok ini betul, kau tanya aja Bang Zulfikar, aku tabok juga muka kau nanti dijelasin kau nggak terima. Nah, jadi ada di sebuah daerah JCC akan membangun semua pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu nanti akan ada sekolah untuk new apologet. Nah, dibutuhkan apa? Oh, ada dana dibutuhkan, tenaga dibutuhkan, pemikiran dibutuhkan, konsentrasi dibutuhkan. Nah, tiba-tiba API bentuk. API ini lebih fokus di mana dia mau melindungi, misalnya melindungi para apologet, misalkan tersandung kasus nanti dibawahi misal gitu kan. Aku kan belum tahu, ini kan baru dibentuk. Aku juga belum tahu visi misi apa karena baru rapat kemarin. Nah, atau di API nanti semua anggota yang aku dengar itu secara meluas API ini ingin membangun sebuah jaringan supaya apologet dengan netizen itu tidak ada batasan. Jadi semuanya menjadi anggota satu di bawah naungan API. Misal mau bertemu di mana ada kartu, oh kamu anggota API ya, oh iya jadi mau dia netizen kan beda visi misinya itu. Nah, jadi ketika JCC punya visi misi, Bang Zuma yang juga orang JCC sebenarnya masih bisa menjalankan apa yang mereka inginkan. Begitu juga ketika Bang Zuma, contoh aku nih, aku udah di JCC, udah di API, aku bikin lagi Trinita. Apa itu Trinita? 3 wanita, Cebi, Ami, Rifa. Visi-misi kami apa? Memberangus muka Edis, mengoperasi plastik muka Edis biar tambah ganteng gitu kan. Nggak masalah. Nggak ada kaitannya dengan JCC dan YPM ataupun dengan dengan API gitu loh. Tapi aku bisa dipanggil API kapan-kapan. Oh, Rifa datang dong. API lagi buka ini nih pameran, misalnya pameran apa? Pameran muka Edis, foto-foto Edis selama ini yang sudah kita foto. Oke, datang aku. JCC nanti ada acara lagi. Apa acara JCC kali ini? Oh, itu kita mau mendengarkan video-video Edis ketika dia baca Al-Quran, di mana dia berkata waktu itu baca
Itu kan. Jadi aku datang nimbrung ke sana ke sini, makin banyak organisasi gitu kan. Jadi ketika kami butuh sesuatu, kayak aku lah contohnya ya kan, yang si paling manja lah di antara kami. Aku lagi butuh ini dong, si Edis oh ya si Edis lagi mempinah aku, dibilangnya aku ini misalnya, dilaporkanlah ke kantor polisi gitu kan. Pakai apa ya? Pakai JCC, pakai EPM atau pakai API? Ya, mana yang paling ini? Oh, tengok pengacaranya mana yang paling beken. Oh, ternyata di API ada Ruhut, siapa ada siapa namanya si Tompul, siapa itu? Ada bang ini namanya ya kan. Udahlah aku pinjam API aja, pakai API. Enak lah aku. Kok kau pula yang repot, kau pula yang ngerisi. Ibarat kata ya, telur ayam yang bertelur kok pantat kau yang berdarah gitu loh. Udah belum ngocehnya? Baik, saya tanggapi ya. Jadi inilah yang saya bilang, makanya kalau tukang jual rendang jadi diskusi Lita Siman tuh susah. Kok nyerang pribadi ya, emangnya haram jual rendang. Tadi kamu ngomong kayak daripada tukang tambal buat jadi pendebat agama.